Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati kami mohon bantu dukung channel kita ini dengan cara like dan subscribe agar kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fayang ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butunihim min butunim la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal ifdata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita semuanya. Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, siang harinya kita melaksanakan puasa dan pada malam harinya melaksanakan solat tarawih witir berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Selawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang berbahagia, sebagaimana ayat pendek di dalam surat An-Nahl disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita masing-masing dan diberinya kita pendengaran, penglihatan, hati, semuanya diberikan kepada kita supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita dari berumur 15 tahun kita sudah dijaga oleh para malaikat, oleh bumi dan segala macam, 7 macam yang menjadi saksi kepada kita yang tidak bisa disogok dengan apapun. Kalau yang benar dikatakan benar, kalau yang salah tetap dikatakan salah. Ini adalah para malaikat yang menyaksikan kita. Apapun perbuatan kita, apapun tingkah laku kita, mulai dari kita berumur 15 tahun ke atas, semua perbuatan kita diiringi kita oleh para malaikat rakib dan atid. Kemana kita pergi diikuti sama sekali, terkecuali dia istirahat di waktu kita tidur. Bagaimanapun perbuatan kita, karena saksi ini tidak sama dengan saksi manusia di atas dunia. Kalau saksi manusia di atas dunia, terkadang-kadang dikasih duit, yang hitam bisa menjadi putih, yang putih bisa menjadi hitam. Ini akan dipertanggungjawabkan oleh orang yang berbuat demikian. Karena kita ini di dunia ini adalah sebagai singgahan, sebagai dunia ini adalah sebagai bunga-bungaan. Yang menjadi saksi yang pertama adalah wal malaikatu yashhadu. Para malaikat menyaksikan kita di masjid ini, disaksikan oleh para malaikat. Dicatat nama kita masing-masing,
ini gambarnya, ini orangnya, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerja malaikat yang diberikan kepada kita masing-masing. Seandainya kita datang bulan Ramadan, kita tidak berpuasa, dicatat oleh para malaikat. Kita di bulan Ramadan ada melaksanakan puasa, tetapi tidak dilaksanakannya solat, dilaksanakan solat, maka amal ibadat yang demikian akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena solat inilah sebagai pokok agama, sebagai tiang agama, di mana saya ceramah saya sampaikan, karena pokok dari masjid adalah tiangnya. Pokok dari agama kita Islam solat. Walaupun bagaimana pangkat, walaupun bagaimana kekayaan, walaupun bagaimana orang terpandang kita, tapi kalau solat tidak kita kerjakan, semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi turja'ul umur, segala sesuatu akan dipanggil, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dipandang bukan pangkat, bukan keturunan, yang dipandang adalah amal ibadat kita masing-masing, dan tidak termasuk kita mengerjakan pekerjaan ria. Terkadang-kadang ada manusia yang ria di dalam masjid, baik Allahu Akbarnya, tahu-tahu tiba di rumah, sampai di rumah dia tidak begitu taat beribadat, Allahu Akbarnya tidak sampai terkadang-kadang. Itu yang pertama yang menjadi saksi. Para malaikat. Malaikat inilah yang tidak bisa dipermainkan. Yang kedua yang menjadi saksi, wa qallal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Mulut ditutup, semuanya menjadi saksi. Tidak ada berbicara, mulut kita ini ditutup. Yang menjadi saksi adalah anggota yang kita pakai sekarang ini. Mau kita berwudu, kaki akan menjadi saksi, tangan akan menjadi saksi, semuanya menjadi saksi kepada kita. Berwudu kita, membaca Quran kita, semuanya akan membicarakan kepada Allah, dilaporkan oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan perbuatan kita ini. Karena apa? Perbuatan inilah yang menyelamatkan manusia. Baik perbuatan mereka, akan baik pula lah mereka. Jahat mereka, akan jahat balasannya. Wa iza zalamaka min dunika faukika. Apabila kita menganiaya orang, orang akan ada. Itu imbalan yang diberikan oleh Allah kepada kita masing-masing. Baik amalan kita, akan baik orang kepada kita. Sakit kita didoakan oleh orang supaya si A ini cepat sembuh, lantaran dia adalah baik akhlaknya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang kepada wajah kita masing-masing, tidak memandang kepada bentuk kita masing-masing, cuma memperhatikan kepada hati kita. Hati kita ini adalah sebagai remote di dalam tubuh kita. Baik hati kita, akan baik wajah kita. Jahat hati kita, membayang kepada wajah kita masing-masing. Bapak-bapak kaum muslimin sidang tarawih yang berbahagia, itu yang menjadi saksi kepada kita. Saksi ini yang ketiga yang menjadi saksi, yauma tashhadu alaihim alsinatihim. Pada hari itu lisan kita, sekamalan kita akan disampaikan. Buruk yang kita kerjakan, menghina orang kita, memaki orang kita, semuanya akan kita pertanggungjawabkan, disaksikan kepada kita. Mau kita akan masuk ke dalam surga, amal ibadat kita baik, segalanya baik, lantaran kemampuan kita. Sudah pergi kita ke tanah suci 1 kali atau 2 kali. Tetapi kita mau masuk ke dalam surga, datang orang kepada kita. Ya Allah, ya Tuhan, saya tidak rela si fulan, anak si fulan akan masuk ke dalam surga.
Saya tidak rela. Apa kata Allah? Lantaran amalannya, lantaran puasanya, lantaran zakatnya, lantaran umrohnya. Inilah yang memasukkan orang ini ke dalam surga. Saya tidak rela ya Allah. Apa sebab engkau tidak rela? Saya sewaktu hidup di dunia dihina, dimakinya saya, dipermalukan saya. Saya tidak rela ya Allah. Diambil amalan orang yang mau masuk surga, diberikan kepada orang yang menghina tadi. Begitu mulut kita ini bapak-bapak, saudara-saudara. Mantang-mantang kita orang kaya, mantang-mantang kita orang berpangkat, semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mau semau kita lantaran ada para malaikat yang menyaksikan perbuatan kita baik atau buruknya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang berbahagia. Sebagaimana yang disampaikan di dalam selanjutnya, yunadi kullu yaumin yauma anal jadid. Hari pada hari yang kita pakai sekarang ini menyaksikan kepada kita. Seandainya hari kemarin, hari sebentar ini menyaksikan apa perbuatan kita, apa tingkah laku kita, semuanya dicatat oleh hari ini, mencatat kepada kita yang kita perbuat pada hari ini. Solat kita hari ini dicatat oleh para malaikat. Langkah yang kita langkahkan dari rumah kita masing-masing, tanah akan menjadi saksi kepada kita lantaran perbuatan kita masing-masing. Saya yang diinjaknya di waktu pergi melaksanakan solat tarawih ke Masjid Raya Nagari Tanjung Bonai. Tanah yang kita injak ini akan berbicara nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tidak solat, waktu lalu kita orang azan, dia lewat dengan begitu kencangnya, saya tidak melaksanakan solat tarawih. Ini akan dipertanggungjawabkan kepada kita masing-masing. Karena dunia ini adalah sebagai pinjam-pinjaman. Dunia ini adalah sebagai bunga-bungaan. Dia akan layu, dia akan mati dan segala macam. Kita akan berpulang ke rahmatullah. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah tarawih yang berbahagia. Kalau seandainya kita ini beribadat dengan ikhlas lillahi ta'ala, semuanya kita akan dapat ampunan. Apalagi sekarang bulan Ramadan, bulan berkah, bulan rahmat, bulan nikmat, bulan ampunan. Sunat kita kerjakan di bulan Ramadan sama dengan wajib di luar Ramadan. Begitu bulan Ramadan ini kebahagiaan bagi umat Nabi Muhammad. Tetapi kalau sebagian manusia bulan Ramadan tidak dipergunakan untuk beribadat, tidak dipergunakan untuk minta ampun kepada Allah, maka mereka ini ulaika humul khasirun, mereka itulah orang yang merugi. Apalagi penyesalan bapak-bapak, saudara-saudara, sudah meninggal kita, sudah masuk kita ke lubang lahat, menangis kita di dalam lubang lahat, menangis kita, apa tangisan kita? Rabbana, minta keluar daripada lubang lahat. Dia akan soleh, dia akan beribadat kepada Allah, dia akan bersedekah. Itulah sekarang tidak terjadi lagi lantaran kita sudah meninggal. 3 macam yang tidak boleh kita sia-siakan bapak-bapak, saudara-saudara. Yang pertama, tidak boleh kita tinggalkan dengan segera. Yang pertama, datang waktu solat bayar segera. Jangan ditunggu-tunggu, karena kematian kita ini tidak jelas bagi kita masing-masing. Yang kedua, datang waktu solat bayar segera, karena kematian kita ini tidak ditentukan. Yang ketiga, tobat jangan ditunggu-tunggu, karena kematian tidak ditentukan oleh kita masing-masing. Jadi yang 3 macam ini wajib kita laksanakan dengan segera-segeranya. Tidak boleh kita tunggu-tunggu, karena kematian kita ini datangnya dari Allah. Bagaimana kita lantaran sakit tidak akan mati, lantaran sehat kita tidak akan mati. Cuma yang mematikan kita adalah ajal kita masing-masing. Iza jaa ajaluha la yastakhirun. Kalau sudah sampai ajal,
tidak dapat dimainkan sedikit, dapat dimajukan kerana di ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kita yang masih ada sisa umur kita, pergunakanlah akhir-akhir Ramadan ini, kerana Ramadan ini makin ke ujung makin besar pahalanya. Lantaran apa? Tantangan semakin lama semakin berat untuk permainan, lantaran untuk hiburan yang terakhir. Lantaran hiburnya apa? Permainan waktu menghadapi hari raya Idul Fitri. Jadi kepada kita, jangan kita sia-siakan untuk melaksanakan ibadat di bulan suci Ramadan ini, kerana inilah Ramadan yang akan datang. Belum tahu kita lagi akan sama-sama duduk di masjid kita ini. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak dan saudara-saudara, sebagai kita orang yang beragama Islam, satu-satunya kita hilangkan di bulan Ramadan, jangan kita mempunyai jiwa dendam lagi. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mempunyai hasad dalam hatinya. Perbaikan baik ini dilaksanakan, ada orang yang hasad hatinya lagi. Berbagai macam halangan. Jadi kepada kita bapak-bapak, ibu-ibu, tetap kita menghubungkan silaturahmi kerana diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh yang terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, di waktu Nabi, di waktu datang solat zuhur, ada orang non-Islam datang kepada Nabi. Saya mau menginap di sini ya Rasul. Silakan, kata Nabi. Waktu zuhur sudah datang, Nabi pergi ke masjid melaksanakan solat zuhur. Orang non-Islam ini dia membawa pedang satu, tinggal di rumah Nabi. Nabi pergi solat, yang tinggal itu buang air besar di tempat Nabi, di kamar Nabi, di tempat tamu Nabi. Setelah orang itu Nabi pulang, orang itu pergi, tinggal pedangnya. Sedang pedangnya tinggal, Nabi terus mengerjakan, dibersihkan kotoran orang ini. Tahu-tahu datang orang ini kembali. Nabi mengucapkan salam kepada orang non-Islam. Assalamualaikum, kata Nabi. Orang itu tidak menjawab, cuma dia diam. Nabi sedang membersihkan kotoran, buang air kecil, buang air besar di tempat Nabi. Lalu dibersihkan oleh Nabi. Apa kabar, kata Nabi? Saya ketinggalan pedang, wahai Rasul. Diambilkan pedang oleh Nabi. Orang non-Islam menggigil tangannya, pedangnya jatuh. Apa kata orang non-Islam? Masukkan saya ke dalam agama Islam, wahai Rasulullah. Benar ajaran Islam ini, engkau tidak mempunyai jiwa dendam. Begitu kesalahan yang saya buat di dalam kamarmu, tetap engkau bersihkan, tetap engkau bersihkan. Maka benar ajaran Islam, masukkan saya ke dalam agama Islam. Sekian banyak orang non-Islam masuk ke dalam agama Islam. Begitu ajaran Nabi kita kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan bapak-bapak dalam penyampaian yang pendek ini ada manfaatnya bagi diri saya dan kita semuanya. Saya sudahi dengan doa keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.